Halo rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya, Archie Nathanael Mulyawan. Pada modul yang ke-6 ini, kita akan membahas materi tentang sistem ERP pada sistem pencatatan dan pengambilan keputusan. Oke, pada sesi kali ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan penggunaan ERP yang membantu meningkatkan performa organisasi dengan peranan dari akuntansi untuk mengevaluasi data transaksi yang diinput ke dalam sistem. Nah, dalam hal ini, teman-teman perlu melihat bahwa organisasi tersendiri itu merupakan kelompok yang terdiri dari berbagai macam individu yang memiliki latar belakang yang beragam dengan tujuan yang selaras. Tentunya keberhasilan suatu organisasi, keberhasilan perusahaan seringkali diukur dari rasio antara output dan input yang kita kenal dengan sebagai istilah productivity. Organisasi memiliki berbagai lini bisnis seperti keuangan, produksi, dan departemen-departemen lainnya. Ada banyak sekali contohnya, bisa teman-teman perhatikan di gambar sebelah kiri, bahwa setiap departemen tentunya dijalankan untuk mendukung visi, misi, dan tujuan dari organisasi tersebut. Informasi, itulah yang menjadi tantangannya. Bagaimana informasi yang dihasilkan, perputaran pada setiap antar departemen tidak menimbulkan silo information. Silo information, kondisi yang menimbulkan bahwa tuh informasi yang dihasilkan itu menciptakan sebuah gap atau kesenjangan. Dia tidak terupdate kondisinya, sehingga dia menentukan tindakan ke depan berdasarkan dari informasi yang sifatnya sudah kadaluarsa. Maka dari itu perlu integrasi agar seluruh pihak dapat menerima informasi yang terbuka dan mencegah terjadinya konflik. Untuk bisa memastikan bahwa setiap informasi yang dihasilkan dapat diterima dengan baik dan juga update secara real time, diperlukan ada manajemen terintegrasi pada lini bisnis, organisasi maupun perusahaan. Pemimpin perusahaan perlu memiliki pengetahuan untuk memahami bisnis function dan bisnis proses, untuk memastikan informasi yang terintegrasi tidak sembarangan diakses dan dibuka secara menyeluruh oleh siapapun kecuali pemangku kepentingan yang memiliki wewenang. Meningkatnya manajemen pada informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi, relevansi, dan ketepatan waktu. Selain itu, melakukan proses analisis dan data storytelling yang lebih baik untuk unggul bersaing terhadap bisnis kompetitor maupun pada pengembangan produk. Dan terakhir, akhirnya muncullah konsep ERP atau yang kita kenal dengan istilah Enterprise Resource Planning untuk membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Di mana dalam hal ini bisa kita lihat contoh sumber daya ada manusia, uang, teknologi, dan sebagainya yang beroperasi di perusahaan. Dalam hal ini, teman-teman juga perlu memahami contoh bisnis function itu seperti apa sih? Bisnis function pada setiap area membutuhkan data untuk menjalani kegiatannya, di mana timbul ketergantungan antar departemen dengan catatan bahwa data yang diperoleh merupakan data terkini untuk melancarkan aktivitasnya. Nah, di dalam yang namanya data function, bila kita melihat kembali di slide sebelumnya, teman-teman semua, di sini bisa kita lihat marketing and sales. Dia tuh tujuannya ngapain sih salah satunya? Dia ngapain? Pada saat teman-teman mendengar kata bagian pembelian, sebenarnya fungsi bagian pembelian untuk apa? Bagian akuntansi dan keuangan. Bagian HRD, Human Resource Department. Itu yang disebut dengan namanya business function atau fungsi bisnis. Sedangkan pada proses bisnis atau bisnis proses, kita melihat proses berjalannya dari awal. Semisalnya, HRD salah satunya bagian rekrutmen. Fungsinya apa sih tujuannya? Ya dia buat mencari karyawan baru, calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Prosesnya gimana pada saat mereka mendapatkan yang namanya perekrutan itu? Mulai dari input sampai output, itu yang membedakan function dengan proses teman-teman semua. Tujuannya apa sih akuntansi? Ya menyajikan laporan keuangan. Fungsinya apa? Menggambarkan representasi kondisi ekonomi di perusahaan. Prosesnya gimana? Tadi, data input, data identification, mereka menganalisis dulu data-datanya, akhirnya mereka buat yang namanya sistem pencatatan, dan sebagainya. Sehingga inilah bagaimana dengan kehadiran business function dan business process, mampu untuk membantu perusahaan dalam memutuskan bagaimana proses integrasi antar informasi dapat berjalan. Di dalam hal ini, sistem proses operasional pada marketing dan sales department, ini sebagai salah satu contohnya. Pelanggan menyampaikan pesanan kepada departemen penjualan. Nah, mereka bisa datang secara on-site, ataupun mereka mengirimkan melalui via email ataupun telepon. Nah, setelah itu dilakukanlah penginputan data di dalam database. Data-data terkait dengan pelanggan. Berapa banyak unit yang dibeli. Kira-kira mereka tinggal di mana, address-nya, namanya siapa, jenis kelamin, dan sebagainya.
Lalu dari hasil itulah menimbulkan sebuah hal yang bisa kita visualisasikan untuk kita ketahui kira-kira nih, produk apa sih yang paling laku saat ini? Atau mungkin teman-teman penasaran, secara jenis kelamin, gender, kira-kira lebih mayoritas siapa yang melakukan pembeliannya? Pria atau wanita? Atau mungkin secara daerah wilayah? Oh, ternyata kebanyakan pelanggan yang melakukan pembelian ini ternyata tinggalnya di daerah sekitar Jakarta Barat ya, atau nggak mungkin Jakarta Pusat dan sebagainya. Disinilah bagaimana ERP itu menonjolkan beberapa keunggulannya. Yaitu yang pertama ada integrasi bisnis. Melalui dengan ERP package, mengintegrasikan proses penyajian informasi dengan sistem yang secara otomatis mampu mengupdate setiap ada pembaruan untuk mengurangi terjadinya silo information. Lalu juga adanya fleksibilitas yang dapat disesuaikan dengan lingkungan organisasi. Oleh karena itu ada banyak beberapa jenis dari ERP yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan di dalam bisnis. Lalu yang terakhir ada analisis perencanaan yang efektif dan mengadopsi teknologi terkini. Namun di balik keunggulan sekali lagi juga ada kekurangan. Yang pertama membutuhkan biaya yang tinggi, mengimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang, serta tingkat investasi yang barangkali bisa jadi kurang menguntungkan apabila tidak dipertimbangkan secara matang. Nah, inilah salah satu contoh dari ERP package yang disesuaikan dengan kebutuhan lini bisnis. S&D itu Sales and Distribution, MM itu Material Management, berarti ditujukan untuk mereka yang bergerak di bagian procurement terkait dengan pengadaan barang. Lalu juga ada di FE, Financial, mereka melakukan pencatatan terkait dengan laporan keuangan, berarti di bagian sektor akuntansi. Lalu juga ada CO, Controlling, pengendalian, sampai Customer Service dan sebagainya. Di dalam hal ini bisa teman-teman lihat contoh dari implementasi khusus pada bagian FI. Di dalam internal pun pasti melibatkan namanya eksekutif pimpinan perusahaan serta karyawan yang bertindak sebagai penanggung jawabnya. Lalu juga ada eksternal seperti kreditur, insurance, media, dan lainnya. Nah, mekanisme penyusunan laporan pada proses ERP FI atau financial meliputi balance sheet, income statement, sampai penyajian laporan arus kas atau cash flow. Ini merupakan contoh bentuk dari laporan laba rugi dan juga neraca. Bisa teman-teman perhatikan, di sebelah kiri adalah laba rugi dan sebelah kanan adalah laporan neraca. Dalam hal ini, implementasi pada ERP khusus yang pada financial itu bisa diadopsi dengan menggunakan SAP, Oracle, Journal ID, Odoo. Baik rekan-rekan, sekian pembahasan modul ke-6 mengenai sistem ERP pada sistem pencatatan dan pengambilan keputusan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi tadi bermanfaat dan sampai jumpa di modul berikutnya.